Nah, sahabat RTV, mumpung lagi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, kami akan ajak kamu melihat kekayaan kuliner di sini. Kebetulan masyarakat sini punya kebiasaan sarapan pagi di kedai kopi. Nah, di samping saya ini udah ada kedai kopi. Kita cek yuk, kira-kira ada apa aja makanan dan juga minuman khas di sini. Yuk! Ini merupakan salah satu tempat sarapan favorit warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Di sini kamu bisa menemukan semua ragam kuliner khas Tanjung Pinang. Saya pun tertarik dengan kuliner yang satu ini nih. Namanya mie tarempa. Aslinya dari Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Apa ya bedanya mie tarempa dengan mie yang lain? Bumbunya ya. Oh. Karena dia perbedaannya kalau mie biasa mungkin nggak pakai ikan. Dia pakai ikan. Oh, ada ikannya. Tarempa itu mayoritasnya ikan. Jadi masakannya kebanyakan pakai ikan. Oh, pakai ikan. Ini apa ikan, Ibu? Iya, ikan. Ikan apa tuh? Ikan tongkol. Oh, ikan tongkol. Jadi, mie tarempa ini seperti mie rempah basah, sahabat. Namun proteinnya menggunakan ikan. Terus apalagi ya? Masa cuma nyobain satu kuliner? Nah, ini nih. Katanya kalau ke Kepri juga wajib nyobain mie yang satu ini. Namanya mie lendir. Diberi nama ini karena tekstur kuahnya yang kental berasal dari kacang tanah yang menjadi bahan utamanya. Kalau teknik memasaknya mirip dengan mie celor dari Palembang. Mie kuning dan toge dicelup-celupkan ke air mendidih. Lalu disiram deh dengan kuah kentalnya tadi. Duh, makanan berat semua ya yang saya pesan. Kalau begitu kita cobain makanan ringannya deh. Prata kari. Tapi kok mirip Cane Aceh ya? Jadi sahabat, Kepulauan Riau ini dahulu kala menjadi salah satu bandar perdagangan rempah di Nusantara. Sehingga banyak pedagang asal Gujarat India yang datang. Hingga akhirnya menetap. Terjadi deh asimilasi kuliner di mana warga Kepri jadi juga terbiasa menyantap prata kari ini. Sekarang saatnya kita jajal. Mie tarempa. Wih, mie kuningnya al dente banget pas digigit, sahabat. Belum lagi kuah kaldunya yang asin gurih, berharmoni dengan rasa rempah lengkuas dan jahe yang dominan. Jadi selain lezat, mie tarempa ini juga ada sensasi hangatnya. Apalagi saya pesan yang super pedas pula. Meski pakai ikan tongkol, ternyata nggak berasa amis-amisnya loh. Wih, baru ini nih nemuin yang beginian. Selanjutnya, mie lendir. Ini nih sahabat, rasanya tuh ya beda banget dengan yang saya bayangkan. Rupanya mie lendir ini dominan rasa manis loh. Terus, tekstur mie yang dicelor plus ada togenya jadi crunchy dan soft gitu jadi satu. Unik sih ini. Sekarang prata kari. Makannya disobek terus dicocol gini nih. Wah, tekstur dari pratanya ternyata tidak terlalu crunchy, lebih ke lembut dan gurih. Terus karinya bukan kari yang kental sahabat, tapi meski nggak kental, rasa rempahnya masih nendang. Jadi beda ya dengan Cane Kari Aceh yang kental dan cenderung crunchy. Nah, saya udah nyobain 3 kuliner khas ini. Ternyata ini mewakili 3 rasa loh. Ada yang asin, manis, dan juga pedas. Bicara soal pedas, saya kepedesan nih. Mana ya? Di sini ada minuman khas, sahabat. Namanya air dohot. Kita coba ya. Air dohot merupakan minuman khas dari Pulau Penyengat di Kepulauan Riau. Terdiri dari buah dohot atau kurma merah, madu, kismis, dan kesemek. Rasanya tuh manis, asem, pokoknya seger deh. Katanya nih sahabat, air dohot ini dulunya itu cuma diminum oleh para raja-raja Melayu dan hanya ada di hari-hari besar saja. Selain itu, air dohot dipercaya memiliki khasiat awet muda.
Seger banget sahabat Era TV. Sudah makan yang bikin kenyang, sudah minum yang bikin seger. Berarti selesai sudah perjalanan kuliner sarapan pagi kita di Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang ke Kepulauan Riau, Ahmad Topan, Jody Marcos, RTV. Wah, luar biasa ya, sarapan Indonesia udah full banget tuh, ada karbohidrat, protein, sayur juga. Dan aduh ngiler banget Pak, itu pasti banyak rempah-rempahnya, aromatik banget ya. Mie pakai ikan ya, kayaknya unik banget tuh. Waduh, ini pagi-pagi. Udah bikin ngiler aja, aduh. Topan nih ya. Langsung saja bersama saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif, langsung aja ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu. Sahabat RTV, semangat kemerdekaan hingga hari ini masih kental terasa. Tapi sayangnya momen keceriaan Karnaval Hari Kemerdekaan di Klaten, Jawa Tengah diwarnai insiden yang mengejutkan nih Don. Nah, seorang kepala desa terjatuh hingga dilarikan ke rumah sakit setelah kuda yang ditungganginya tiba-tiba mengamuk. Insiden ini terjadi dalam Karnaval Pembangunan di Klaten, Jawa Tengah pada Senin sore. Salah satu peserta karnaval, yakni Kepala Desa Bawak, Kecamatan Cawas bernama Ponidi, terjatuh ke aspal setelah kuda yang ia tunggangi tiba-tiba mengamuk. Masih ada rangkaian dari Dispermardes. Melihat korban tak sadarkan diri, rekan-rekannya di lokasi dibantu petugas medis langsung melarikannya ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Diduga korban juga mengalami serangan jantung saat kejadian. Karena tidak terampil naik kuda saja, kemungkinan juga capek. Tetapi kan kalau di kepala disken katanya tadi tidak masalah, tapi memang indikasi atau diagnosa awal jantung, ada serangan jantung. Karnaval sendiri dalam rangka menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti 44 kontingen dari organisasi perangkat daerah atau OPD, instansi terkait, serta pihak swasta. Karnaval dimulai dari Taman Lampion menuju Simpang 5 Town Square dengan jarak sekitar 1,5 kilometer. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji, RTV. Belasan pendaki Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara nyaris dihantam abu vulkanik saat gunung tersebut meletus. Para pendaki pun berlarian dari puncak gunung untuk menyelamatkan diri. Keceriaan belasan pendaki yang nekat berada di bibir kawah Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara berubah menjadi kepanikan. Mereka berlarian ketika gemuruh menggema, diikuti letusan yang disertai semburan abu vulkanik. Abu vulkanik ini nyaris menghantam dan menutupi para pendaki yang berada di puncak gunung. Detik-detik menegangkan ini terjadi saat erupsi Gunung Dukono pada 17 Agustus 2024. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun BPBD sesalkan aktivitas para pendaki tidak melaporkan diri ke pos pengamatan Gunung Api Dukono sebelum melakukan pendakian, sehingga tidak ada pengawasan terhadap aktivitas mereka. Dukono, kami juga sesalkan karena kegiatan tersebut tidak melalui prosedur yang sah, yaitu mengikuti atau mendapat izin dari pihak-pihak teknis tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kita juga sudah menghimbau bahwa adanya larangan untuk kegiatan pendakian dengan jarak-jarak tertentu. Sementara itu, PVMBG mengimbau warga maupun wisatawan tidak beraktivitas di radius 2 hingga 3 km dari puncak Gunung Dukono. Saat ini energi Gunung Dukono masih sangat tinggi dan gunung berstatus level 2 waspada. Dari Ternate, Maluku Utara, Saleh Haliun, RTV.
Informasi selanjutnya sahabat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta akhirnya meloloskan Dharma Pongerkun Kunwardana sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta jalur perseorangan. Apa alasan KPU Jakarta meloloskan pasangan Dharma Kun dan bagaimana tindak lanjut terkait dugaan pencatutan data KTP warga? Pasangan Dharma Pongerkun dan Kunwardana akhirnya dapat melenggang ke kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Meski ada saran perbaikan dari Bawaslu dan sempat diskor selama 3 kali, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta akhirnya menetapkan Dharma Kun memenuhi persyaratan sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur dari jalur perseorangan atau independen. Berdasarkan verifikasi data, dukungan yang diperoleh pasangan Dharma Kun sudah melebihi syarat dukungan minimal 618.968. Dengan demikian, pasangan ini pun dapat melakukan pendaftaran yang mulai dibuka tanggal 27 Agustus. Total data yang memenuhi syarat 677.065 dan data yang tidak memenuhi syarat 870.922. Artinya, proses verifikasi itu berlangsung di lapangan. Banyak sekali data TMS yang sudah kami TMS-kan, yang sudah kami temukan di lapangan, bahkan lebih besar daripada jumlah data yang MS. Dharma Pongerkun dan Kunwardana mendapatkan sorotan publik sejak kemunculan mereka mendaftarkan diri ke KPU Jakarta dan menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk maju jalur perseorangan. Kemunculan mereka menjadi kontroversi karena diduga mencatut ratusan nomor induk kependudukan KTP secara sepihak untuk digunakan sebagai pemenuhan syarat dukungan. Berdasarkan hasil verifikasi data faktual KPU Jakarta, total data yang memenuhi syarat 677.065 dan data yang tidak memenuhi syarat 870.922. Sebelumnya sejumlah warga Jakarta mengeluhkan data KTP miliknya dicatut untuk dukungan calon gubernur jalur independen Dharma Pongerkun dan Kunwardana. Bahkan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui media sosialnya juga mengatakan bahwa KTP dua anak, adik dan timnya juga turut dicatut. Hingga Senin malam tercatat ada 253 laporan warga yang masuk ke Bawaslu terkait pencatutan NIK untuk mendukung bakal calon perseorangan Dharma Pongerkun dan Kunwardana. Bawaslu memberi saran perbaikan kepada KPU Jakarta untuk 401 data. 167 diantaranya tidak memenuhi syarat. Selain itu, KPU juga menerima laporan 249 warga, 80 diantaranya tidak memenuhi syarat. Dari Jakarta, Andrianus, RTV. Cukup mengejutkan, MK resmi mengubah syarat pengajuan pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 oleh partai politik. Dari minimal 25% syarat perolehan suara, kini hanya 7,5% saja. Keputusan ini pun membuat PDI Perjuangan bernafas lega yang semula tak bisa mengajukan cagup pada Pilkada Jakarta. Lantas, apakah PDIP akan tetap mengusulkan Anies Baswedan untuk maju Pilkada Jakarta atau justru memilih mantan rivalnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok? Berikut ulasannya. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan yang berani dalam sidang putusan perkara aturan persyaratan pencalonan kepala daerah pada Pilkada 2024 yang dimohonkan Partai Buruh dan Partai Gelora pada Senin kemarin. Dalam putusannya, MK menganulir pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada tahun 2016 yang mengatur syarat pencalonan kepala daerah oleh parpol atau gabungan parpol minimal 20% dari jumlah kursi di DPRD.
dan menyamakan aturan persyaratan pencalonan perseorangan atau independen di pasal 41, di mana parpol atau gabungan parpol bisa mengajukan pasangan calon dengan melihat jumlah DPT di berbagai tingkatan daerah. Untuk Provinsi Jakarta, syarat pencalonan gubernur, wakil gubernur masuk pada poin ketiga, yakni minimal mendapat perolehan suara sebesar 7,5% dari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT dengan kategori jumlah penduduk antara 6 juta hingga 12 juta orang. Putusan MK tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah pengamat politik. Pengamat politik dari FISIP UI Aditya Perdana menjelaskan putusan MK memberikan pengaruh yang serius terhadap pemetaan politik yang tengah dilakukan parpol atau koalisi parpol. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sohibul Ansor Siregar, menilai putusan MK menjadi pukulan terhadap parpol yang selama ini dinilai mengebiri hak demokrasi rakyat. Putusan MK memangkas praktik anti-demokrasi yang mengatasnamakan regulasi. Dan putusan MK tersebut membawa angin segar bagi PDI Perjuangan. Karena dalam Pilkada Jakarta, 10 parpol yang mendapat kursi di DPRD meninggalkan PDIP. Seperti diketahui, 10 partai politik resmi mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung PKS dan Golkar menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Hanya tersisa PDIP yang jika mengacu pada aturan persyaratan pengajuan calon berdasarkan jumlah kursi di DPRD tidak mencapai minimal 20% jumlah kursi karena PDIP hanya mencapai 15%. Namun dengan putusan MK tersebut PDIP bisa berlega hati karena bisa mengajukan calon sendiri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun mengapresiasi putusan MK tersebut. Namun Hasto membantah jika PDIP sudah menargetkan Anies Baswedan untuk masuk dalam bursa calon gubernur. Dan kami mengucapkan terima kasih, suara rakyat didengarkan dan PDI Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa mengajukan calon sendiri di Jakarta. Soal Aniesnya sama Hendar. Ya kan calon sendiri bisa mengajukan. Ya nanti kita lihat aspirasi rakyat. Ini kan suatu keputusan yang memberikan angin segar. Masa kan nggak bicara ketemu Pak Anies, Pak Ahmad Basarah sudah bertemu melakukan komunikasi politik. Sejauh ini PDIP belum menetapkan siapa yang akan dicalonkannya untuk menjadi calon Jakarta 1. Sejauh ini nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Anies Baswedan yang ditinggalkan PKS masih berpeluang untuk dicalonkan, mengingat keduanya pernah memimpin Jakarta. Bagaimana langkah politik PDIP selanjutnya? Terlepas Ahok atau Anies yang belum mendapat pinangan, mampukah PDIP memberikan perlawanan terhadap koalisi besar parpol di DPRD Jakarta? Atau putusan MK bisa mengganggu koalisi besar tersebut? Menarik untuk kita tunggu. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Meski MK telah merubah aturan syarat pencalonan pilkada, Partai Keadilan Sejahtera tetap menutup pintu untuk Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta. Kira-kira apa alasan partai bestinya Anies tersebut tidak menutup pintu dukungan? Kita cek bersama. Menjadi anggota plus dalam koalisi Indonesia Maju, Partai Keadilan Sejahtera akhirnya menjatuhkan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono untuk maju dalam Pilgub Jakarta November mendatang. Bersama Sang Ketua Umum Ahmad Syaihu, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi hadir dalam deklarasi Senin sore itu bersama Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Perindo. Abu Bakar Al-Habsyi memastikan mereka tak akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, meski ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengubah aturan undang-undang pilkada. Menurutnya, meski tidak melawan Anies, namun urusan politik PKS dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah selesai. Abu juga mengatakan putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga pihaknya akan mengikuti saja bagaimana prosesnya berjalan.
Padahal jika menoleh beberapa bulan ke belakang sahabat, masih hangat di ingatan kita akan jejak mesra parpol berlambang untayan padi itu dengan Anies Baswedan di masa Pilpres lalu. Kala itu PKS bersama Partai Nasdem mengusung Anies Muhaimin untuk maju menjadi Capres-Cawapres. Bahkan sebelum memutuskan mendukung Ridwan Kamil Suswono, belum lama ini baliho pasangan Anies Sohibul Iman sempat bertengger di markas PKS dengan judul Jakarta Aman. Tapi ya begitulah dunia politik sahabat. Suka tidak suka, memang isinya penuh dinamika dan retorika. Tim Liputan RTV